Pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara Lentera Dhamma bersama saya, Fani, dan juga narasumber kita yang bernama Ibu Warsim Pawiro, Sarjana Agama. Pada hari ini, Bu Warsim akan membawakan tema Buddha, Guru Agung yang menginspirasi. Sebelum kita masuk ke dalam itu, terimalah salam kasih kami, Namo Buddhaya. Pada hari ini Ibu Warsim akan membawakan tema yang luar biasa. Ibu, ini sesuai dengan tema kan? Menurut Ibu itu Buddha apa sih yang menginspirasi begitu untuk Buddha ke kita begitu? Sebelumnya, di hari momen yang penting pada hari Waisak ini, kita umat Buddha kan memperingati 3 peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama. Yang pertama yaitu kelahiran dari Pangeran Siddhartha, pencapaian penerangan sempurna, kemudian beliau mencapai parinibbana. Nah, kemudian dalam perjalanan Pangeran Siddhartha, mulai dari beliau menjadi seorang pangeran sampai mencapai kebuddhaan, mencapai penerangan sempurna, beliau itu adalah seorang putra dari raja yang hidup dalam kemewahan, yang selalu diberi kemewahan oleh orang tuanya. Namun Siddhartha ini tidak lengah dan memutuskan untuk mencari jalan kebahagiaan untuk makhluk lain dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan. Kemudian Siddhartha meninggalkan istana, meninggalkan segala kemewahan yang ia miliki untuk menjadi seorang pertapa dan untuk mencari kebenaran sejati. Nah, inspirasi yang pertama dari Guru Agung kita Buddha Gautama yaitu dimulai dari kelahirannya Pangeran Siddhartha. Siddhartha lahir sebagai putra dari seorang raja dan Ratu Mahamaya yang pada waktu itu berjaya, memiliki segalanya. Namun Siddhartha itu tumbuh kembang menjadi anak yang sangat sederhana, dan kemudian Siddhartha dengan kesadaran sendiri meninggalkan kehidupan kemewahan itu dan mencari kebenaran sejati. Nah, Siddhartha walaupun dia putra seorang raja, namun Siddhartha itu selalu menunjukkan sikap yang santun, hormat, rendah hati, penuh kasih sayang. Itu ia tunjukkan ketika Pangeran Siddhartha pada suatu ketika berjalan dengan saudara sepupunya yang bernama Pangeran Dewadatta. Nah, waktu itu saudara sepupunya itu Pangeran Dewadatta itu memanah burung angsa. Kemudian oleh Pangeran Siddhartha, burung tersebut ia selamatkan. Nah, kemudian pernah suatu ketika Pangeran Siddhartha diajak mengikuti perayaan membajak sawah oleh ayahnya, ya. Perayaan membajak sawah ini sudah menjadi suatu tradisi yang ada di kerajaan Sakya waktu itu. Nah, ketika mengikuti perayaan membajak sawah ini, ya, Siddhartha itu hatinya sangat sedih ketika melihat banyak makhluk yang mati karena tertindas oleh bajaknya itu. Dan waktu itu kerbau-kerbau yang dicambuki, Siddhartha menyaksikannya. Kemudian dalam diri Pangeran Siddhartha itu timbul welas asih, timbul rasa kasihan. Kenapa makhluk itu dipukuli? Kenapa makhluk itu harus terbunuh? Karena bukankah setiap makhluk hidup yang lahir ke dunia ini memiliki hak untuk berbahagia, memiliki hak untuk hidup berbahagia. Nah, kemudian Siddhartha itu menyuruh berhenti mereka untuk memukul dan
menghentikan perayaan membajak tersebut. Nah, kemudian Pangeran Siddhartha ya juga peduli terhadap kehidupan makhluk hidup ya. Ia lakukan dengan cara yaitu menolong makhluk hidup yang hidupnya menderita. Nah, Siddhartha ini juga sangat disayangi oleh teman-temannya. Nah, waktu itu Siddhartha itu dikenal ketika waktu usia belajar, Siddhartha itu juga belajar seperti layaknya kita ini belajar di sekolah. Siddhartha pun juga bersekolah bersama teman-temannya. Nah, waktu itu Siddhartha itu memiliki kepandaian yang lebih dari gurunya dan teman-temannya. Namun Pangeran Siddhartha itu tidak pernah menunjukkan sikap kesombongan dirinya, selalu menunjukkan sikap rendah hatinya ya. Walaupun dia pandai, Siddhartha itu selalu menghormati gurunya dan selalu menghormati teman-temannya. Itu semua ditunjukkan karena Siddhartha ini adalah anak yang penuh kasih sayang dan anak yang penuh peduli akan kehidupan. Nah, kemudian setelah memasuki usia remaja, Siddhartha waktu itu tepat pada usia 29 tahun, Siddhartha meninggalkan istana dan menjadi seorang pertapa, meninggalkan segala kemewahan yang ia miliki, meninggalkan kekayaan, meninggalkan istana, meninggalkan keluarganya. Semua itu ia lakukan demi mencari kebenaran sejati. Nah, kemudian setelah meninggalkan istana dan menjadi seorang pertapa, nah Siddhartha itu mulai bertekad di Sungai Anoma. Waktu itu Siddhartha itu bertekad dengan kesungguhan hati bahwa suatu saat nanti pasti akan mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha. Nah, kemudian tekadnya Pangeran Siddhartha itu direalisasikan dengan meninggalkan istana tadi, meninggalkan keluarganya, meninggalkan dari segala apa yang ia miliki. Kemudian Siddhartha memulai berguru kepada kedua guru yang terkenal pada waktu itu, yaitu Alara Kalama dan Udaka Ramaputta. Namun ajaran kedua gurunya ini Siddhartha belum merasa terpuaskan akan apa yang ia cari selama ini. Nah, namun Siddhartha tidak menyerah. Namun Siddhartha atau Pertapa Gautama tidak putus asa, namun terus berusaha untuk mencari hakikat kehidupan itu. Nah, kemudian Pertapa Gautama, karena setelah meninggalkan istana, Pangeran Siddhartha itu kan bukan pangeran lagi, tetapi adalah menjadi seorang Pertapa Gautama. Namanya Pertapa Gautama. Nah, kemudian Pertapa Gautama ini mulai perjalanannya kembali, sampailah di hutan Uruwela. Nah, di hutan Uruwela inilah selama 6 tahun Pertapa Gautama itu berjuang untuk mencapai cita-citanya, untuk mewujudkan cita-citanya, ya, untuk menemukan kebenaran sejati. Nah, waktu itu walaupun sudah bertapa kurang lebih selama 6 tahun, namun Pertapa Gautama itu belum mendapatkan suatu keberhasilan atau mendapatkan suatu jawaban yang memuaskan, ya. Namun Siddhartha lagi-lagi tidak pernah putus asa, namun terus berjuang dan berjuang. Nah, kemudian setelah menyadari bahwa cara bertapanya selama ini tidak menghasilkan suatu buah,
Pertapa Gautama melanjutkan kembali ke waktu itu di Sungai Neranjara, ya, melanjutkan perjalanannya kembali sampailah di Sungai Neranjara. Nah, di Sungai Neranjara inilah Pertapa Gautama melemparkan mangkoknya. Nah, kemudian Pertapa Gautama ini berkata dalam hati, kalau mangkok ini nanti melawan arus, berarti proses pencerahan agungku sudah dekat. Namun kalau mangkok ini melawan arus, berarti proses pencerahan agungku itu masih lama. Nah, namun apa yang terjadi setelah mangkok itu dilempar? Ternyata mangkok itu melawan arus, berarti proses pencerahan dari Pertapa Gautama sudah dekat. Nah, kemudian perjalanan Pertapa Gautama itu tidak sampai pada di Sungai Neranjara. Kemudian dilanjutkan kembali perjalanannya sampailah di hutan Gaya. Nah, di hutan Gaya inilah Pertapa Gautama berdiri, ya, di bawah pohon bodhi. Nah, saat berdiri di bawah pohon bodhi inilah Pertapa Gautama mengungkapkan, ya, tekadnya bahwa dengan disaksikan bumi dan langit, ya, walaupun kulitku darah, walaupun kulitku, urat-uratku dan tulang-tulangku musnah dan darahku menguap, aku tidak akan bangkit dari tempat ini sebelum mencapai penerangan sempurna atau mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha. Nah, banyak rintangan waktu itu sebelum Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, banyak rintangan yang ia lalui. Namun tepat di usianya yang ke-35 tahun, ya, Pertapa Gautama ini mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha. Nah, kemudian setelah beliau Buddha mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha, demi kasih sayangnya kepada semua makhluk hidup, Sang Buddha mengajarkan dhammanya, mengajarkan ajarannya kepada siapa saja yang mau belajar saat itu. Nah, dalam mengajarkan dhamma, Sang Buddha itu menerima siswa itu dari berbagai kalangan, ya, mulai dari raja, para putra bangsawan, ada dari petani, ada dari pengemis, bahkan ada siswa Buddha yang dari penjahat pun ia terima menjadi siswanya Sang Buddha. Nah, dari sini bahwasanya Buddha dalam mengajarkan dhamma kepada siapa saja yang mau belajar itu tidak pernah membeda-bedakan dari latar belakang kehidupan maupun latar belakang kehidupan keluarganya gitu. Jadi dhammanya disampaikan kepada siapapun yang mau belajar tanpa melihat latar belakang kehidupannya gitu. Ibu tadi ada kan setelah saya memperhatikan ada dua inspirasi. Ya. Nah itu masih ada inspirasi yang lain, Ibu? Masih ada, yaitu inspirasi yang ketiga, di mana Sang Buddha parinibbana atau Sang Buddha wafat. Nah, Buddha setelah mencapai penerangan sempurna dan mengajarkan dhammanya kepada semua makhluk, ya, kepada semua makhluk dengan mengembara dari berbagai tempat, ya. Pada usia 80 tahun Sang Buddha wafat atau Sang Buddha parinibbana. Nah, jadi di sini inspirasi yang ketiga itu ketika Sang Buddha telah mencapai penerangan sempurna, kemudian Sang Buddha membabarkan dhammanya, ya, dengan mengembara, ya, ke berbagai tempat, dan ketika berusia 80 tahun
Sang Buddha itu Bapa atau Sang Buddha Parinibbana. Ya, gitu. Oh, berarti artinya luar biasa Bu ya. Berartinya Sang Buddha ini dari pangeran, dari Siddhartha, dari seorang pangeran, berarti artinya sebagai orang manusia biasa Bu ya, yang akhirnya bisa mencapai Buddha. Nah, saya mau bertanya dong Bu, apakah setiap perilaku kebaikan dari kita ini bisa membuat kita bisa mencapai cita-citanya kita seperti Pangeran Siddhartha menjadi seorang Buddha, Ibu? Bagaimana menurut Ibu? Sangat bisa. Karena begini, ya. Karena setiap perilaku yang baik ya yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya itu bisa mengkondisikan buah kebaikan ya, buah kebaikan yang kita miliki di masa lalu ya bisa berbuah dalam kehidupan saat ini ya. Contohnya tadi seperti kehidupannya Sang Buddha yang dimulai dari Pangeran Siddhartha hingga beliau mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha, itu juga dipengaruhi buah kebaikannya dalam kehidupan yang lampau. Bahkan dalam kehidupan yang lampau ya Buddha itu pernah terlahir sebagai Bodhisatta yang waktu itu lahir sebagai seekor gajah, pernah terlahir menjadi binatang kelinci yang rela mengorbankan tubuhnya untuk dimakan oleh orang-orang yang kelaparan pada waktu itu. Nah, itu juga salah satu kepedulian welas asihnya Bodhisatta waktu itu untuk makhluk-makhluk agar mereka tidak kelaparan dan tidak meninggal pada waktu itu. Nah, kalau menurut Ibu Warsin sendiri Bu, inspirasi yang betul-betul nyata dalam kehidupan kita ini sehari-hari, misalnya sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang pekerja itu gimana Bu? Ya tentunya dengan melihat kehidupan guru agung kita dengan semangat, dengan tekad, dengan upaya, kita pun sebagai seorang pelajar, sebagai seorang karyawan misalkan, bahwasanya kita itu mampu mencapai suatu keberhasilan, bahwasanya kita itu bisa mencapai suatu kesuksesan jika ada semangat dan ada tekad. Jadi kita itu bukan menjadi manusia yang mudah menyerah begitu saja, tapi kalau misalkan hari ini gagal namun tidak meratapi kegagalannya, tapi kegagalan itu kita jadikan pedoman untuk bangkit lagi untuk meraih suatu kesuksesan seperti yang Guru Agung contohkan kepada kita, bahwa beliau untuk mencapai kesempurnaan itu tidak hanya melalui satu kali kelahiran, tetapi berkali-kali kelahiran hingga akhirnya di kelahiran yang terakhir beliau mencapai Buddha dan mencapai kebahagiaan yang tertinggi dengan merealisasi kebahagiaan tertinggi yaitu Nibbana. Nah kira-kira Bu, selain misalnya nih, selain kan kalau misalnya kayak Sang Buddha itu kan meninggalkan kehidupan duniawi yang begitu luar biasa ya Bu ya. Nah kalau misalnya apakah dalam kehidupan sekarang Bu, menurut Ibu nih kalau misalnya kayak kan Sang Buddha itu kan Pangeran Siddhartha meninggalkan harta kekayaannya semua Bu ya. Kalau menurut Ibu nih untuk kehidupan yang sekarang ini kira-kira cocok atau enggak Bu ya? Ya, jadi untuk menjadi seorang samana atau seorang pertapa, ya itu baik di kehidupan yang modern seperti saat itu maupun masih di zaman kehidupan teknologi yang belum secanggih zaman sekarang. Waktu itu di zaman Sang Buddha kan belum canggih teknologi. Belum ada telepon, ya. belum ada ini. Tetapi kalau menurut saya, kalau seseorang itu memiliki niatan menjadi seorang pertapa atau seorang samana, saya kira tidak melihat dari kehidupan dulu maupun dari kehidupan saat ini. Kan meninggalkan keluarga, meninggalkan istana, kalau Siddhartha itu kan memiliki tujuan yang mulia, bukan untuk melarikan diri dari keluarga, begitu. Ya Bu.
Berarti artinya untuk menjadi seorang pertapa itu adalah pilihan ya kembali Bu ya. Untuk menjadi seorang pertapa itu ya pilihan. Nah, ada mau menjadi seorang pertapa ya silahkan, mau menjadi seorang perumah tangga ya silahkan, karena di dalam agama Buddha ini kita itu hidup itu pilihan ya. Boleh kita hidup menjadi seorang pertapa, dipersilahkan. Boleh kita hidup sebagai seorang perumah tangga, ya silakan, karena hidup itu kan sesungguhnya pilihan kita. Karena kita yang menjalankan kehidupan sehari-hari itu. Gitu. Nah, Ibu, selain kasih sayang yang tadi Ibu ceritakan, betapa luar biasanya Sang Buddha itu rasa kasih sayangnya karena begitu besar kasih sayangnya sehingga Sang Buddha meninggalkan keluarga dan mencari kebenaran untuk semua umat Buddha. Nah, selain itu Bu, selain rasa kasih sayang, perjuangan yang tadi Ibu ada ceritakan, kira-kira apalagi Bu maksudnya yang inspirasi yang utama begitulah Bu? Nah, pengetahuan dari Sang Buddha. Nah, di dalam Dhamma dijelaskan, di dalam Parita Buddhanusati ya, itu dijelaskan bahwasanya Buddha itu adalah guru yang maha sempurna. Nah, sempurna di sini sempurna dalam hal apa? Ya, sempurna dalam hal pengetahuannya, sempurna dalam perilakunya, sempurna dalam tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia yang sadar, yang patut dimuliakan. Itu selain kasih sayang dari Pangeran Siddhartha, yaitu inspirasi berikutnya adalah tadi itu pengetahuan, kemudian dhamma ajarannya sangat relevan, bisa dibuktikan, berada sangat dekat oleh kita, tak berselang waktu ya, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing gitu. Luar biasa Bu ya. Nah, apalagi ini dalam masa-masa Waisak Ibu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu nih, kita dalam masa-masa Waisak ini kira-kira apa yang kita harus lakukan Bu untuk mengikuti perilaku dari Buddha Gautama? Ya tentunya dari peristiwa kelahiran, pencerahan agung dan tadi wafatnya Buddha ya, kita itu bisa menteladani dengan mempraktekkan ajaran Buddha ya, mempraktekkan ajaran Buddha ya dengan sungguh-sungguh ya, dengan tekad, dengan semangat ya, supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kita sudah baik tetapi lebih menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Oke, luar biasa. Ya, luar biasa ya pemirsa ya. Tadi dari pembabaran dari Ibu Warsin. Nah, untuk itu kita akan meminta Bu Warsin memberi kesimpulan. Silakan Ibu Warsin kesimpulannya pada hari ini. Terima kasih ya. Jadi setiap manusia yang lahir ke dunia ini pasti memiliki cita-cita, seperti halnya kita ya. Memiliki cita-cita, tetapi kita itu jangan berhenti pada cita-cita dan keinginan saja ya, tetapi kita harus bersemangat, berupaya ya, mewujudkan cita-cita yang kita miliki. Nah, seperti yang dicontohkan oleh Guru Agung tadi ya, bahwasanya untuk meraih cita-cita itu memerlukan suatu perjuangan ya, memerlukan suatu pengorbanan. Nah, tetapi kalau suatu perjuangan dan pengorbanan itu membuahkan hasil yang memuaskan, tentunya akan membahagiakan kita ya. Nah, Buddha sesungguhnya ya seorang guru agung yang bisa kita jadikan teladan dalam hidup kita ya, bisa kita jadikan inspirasi dalam hidup kita, bahwasanya perlu digarisbawahi, Buddha itu sesungguhnya adalah seorang manusia biasa
yang telah mencapai kesempurnaan dengan perjuangan, dengan usahanya sendiri tanpa bantuan makhluk lain. Nah, kemudian kesempurnaan yang tiada taranya yang dimiliki oleh Sang Buddha itu oleh yang dihormati oleh para dewa, ya, dan dijadikan guru oleh para dewa dan manusia. Jadi Dhamma ajaran Buddha itu, ya, kita jadikan inspirasi untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup kita itu. Oke, para pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Ibu Warsing, Anumodana Bu Warsing atas sharing damanya pada hari ini. Kasih. Semoga apa yang telah kita sampaikan ini hari oleh Ibu Warsing dapat memberi manfaat kepada kita semuanya dan juga kepada para pemirsa yang ada di rumah. Ya. Terimalah salam kasih kami dalam Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.